Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, orang muda yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom. Nah, berarti tidak tidur ya. Saudara dan saudariku yang terkasih, salah satu perbedaan mendasar antara seorang pria dengan seorang wanita adalah soal ada tidaknya rahim. Seorang lelaki bisa mengubah penampilannya secantik apapun, se-ekstrim apapun, seperti wanita, tetapi jika ia tidak mempunyai rahim, tidak bisa disebut sebagai wanita. Dulu, waktu zaman masih belum pandemi, saya bersama dengan serombongan guru-guru dari SMA Marsudirini Kahuripan Parung, kami jalan-jalan sekaligus kunjungan ke salah satu rumah binaan Fransiskan di Lamsai. Nah, ketika kami keluar makan, kami melihat begitu banyak wanita cantik. Cantiknya luar biasa. Bahkan guru-guru kami yang notabene cantik pun masih kalah. Bahkan yang paling cantik pun masih kalah. Akhirnya ketika kami makan, kami pesan makan di situ dengan penampilan yang aduhai bagi kami yang laki-laki, rambutnya panjang, bulu mata lentik, tapi ternyata setelah kami melihat lebih seksama, ada jakun di lehernya. Setelah kami memesan makanan, suaranya menjadi parau. Mendadak kami ngedrop semuanya. Ternyata itu adalah lady boy atau laki-laki dengan penampilan seperti wanita, fisiknya luar biasa, cantiknya kalah. Kayaknya di sini nggak ada yang paling cantik ya di sini ya, kecuali yang OMK itu. Dan tentu saja hal ini mencengangkan bahwa ternyata rahim itu menjadi salah satu hal yang dikatakan harus ada dalam diri seorang yang disebut sebagai wanita. Maka rahim inilah menjadi organ reproduksi wanita yang paling punya banyak fungsi. Dalam pengantar disebutkan rahim itu ada kehidupan. Di rahim bayi itu hidup, tumbuh, dan akhirnya dilahirkan. Rahim adalah tempat ternyaman bagi sang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Maka seringkali kita memperhatikan betapa ketika kelahiran terjadi, tangis bayi itu bisa memecah keheningan. Mengapa bayi menangis ketika lahir? Biasanya kita berseloroh atau beranggapan bayi nangis ketika lahir itu karena dia tahu hidupnya itu akan berat. Dia tahu penderitaan hidupnya itu akan ini dan itu. Dia tahu bahwa dia akan menjadi orang muda Katolik misalnya ya. Seperti yang sekarang ini di hadapan saya. Itu memang betul. Tetapi yang paling utama, bayi menangis itu karena memang dia harus keluar dari tempat ternyamannya selama 9 bulan 10 hari. Rahim tempat ternyamannya. Dari mulai yang kecil sampai sebesar itu, ketika siap dilahirkan, itu adalah tempat ternyaman baginya. Maka ketika bayi itu lahir, dia menangis sejadi-jadinya. Nggak nyaman. Nah, maka sebetulnya apa yang menarik dari hal ini kalau berbicara soal rahim? Minggu Paskah kedua disebut juga sebagai Minggu Paskah Putih atau Dominica in Albis, bahasa Latinnya. Artinya Paskah Putih. Atau sebagai hari terakhir para baptisan baru mengenakan pakaian putih ketika mereka menerima baptisan mereka. Dan pada tahun 2000, Santo Yohanes Paulus II menetapkan Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Maka sekarang di hadapan kita ada lukisan atau potret kerahiman ilahi, di mana Yesus memancarkan sinar, memancarkan kerahimannya kepada Anda semua, kepada saya, kepada kita semua. Dalam bahasa Latin, kerahiman dibahasakan dengan misericordia. Memang menunjuk pada rahim wanita
yang mampu memunculkan cinta searah. Yang namanya kalau lahir dari rahim ibunya, biasa cinta ibu itu luar biasa, mengalahkan semuanya. Maka apa artinya ini dengan iman kita, dengan sukacita kita merayakan kerahiman ilahi hari ini? Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, cinta kasih Allah itu termanifestasikan dalam kisah Paskah, kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, yang memperlihatkan betapa Allah sungguh mengasihi manusia. Dari mulai pekan suci sampai perayaan Paskah, selama 7 hari kita mengenangkan kisah sengsara, wafat, dan paripurna ketika Yesus mengalami kebangkitan. Kualitas cinta Allah dalam konteks ini adalah cinta yang tidak terbatas, yang paling luhur, tinggi, mulia, melebihi kualitas cinta seorang ibu kepada anaknya. Kualitas cinta ibu kepada seorang anaknya luar biasa, apalagi cinta Allah kepada kita semua, itu jauh luar biasa. Maka Yesus mengaruniakan putra tunggalnya untuk mengalami sengsara, wafat, dan akhirnya mengalami kebangkitan. Selama 33 tahun seusia Yesus menjadi saksi bagaimana Allah itu berkarya luar biasa bagi hidup kita, orang-orang yang berdosa. Itulah makna kerahiman ilahi yang hari ini kita rayakan. Dan kerahiman adalah sifat Allah yang mau menerima, mau mengampuni manusia bagaimanapun kondisinya manusia itu seperti apa. Maka kita pun juga diajak untuk memiliki sifat kerahiman yang demikian. Kita menerima semua orang tanpa kita membeda-bedakan. Tua, muda, sakit, sehat, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang seperti laki-laki atau seperti perempuan, seperti dalam di awal tadi, semua adalah sama. Maka sebetulnya kalau kita menyadari, kita pun juga kadangkala justru banyak mengalami keraguan. Justru kita banyak mengalami ketidakdamaian. Padahal Yesus mengatakan hari ini, damai sejahtera bagi kamu. Apakah kita hari-hari ini mengalami kedamaian? Apakah dalam Paskah ini kita mengalami kedamaian? Ya, kedamaian itu bagi sebagian orang tampaknya masih merupakan mimpi, terutama bagi kita yang masih dalam kegalauan, kerisauan, rasa takut, khawatir, apalagi yang OMK misalnya, khawatirnya itu kalau tidak bertemu dengan siapa? Dengan ayangnya gitu ya. Atau kebanyakan besti tidak ada yang menjadi ayang gitu ya. Pasti mereka juga menjadi khawatir, bagaimana saya orang muda Katolik sampai hari ini bahkan sudah diadakan acara dimanapun, hari ini judulnya Paskahan bersama kaum muda, yang nggak biasa nongol suruh nongol, siapa tahu dapat konsumsi gitu ya, siapa tahu dapat jodoh, belum juga ketemu. Lantas ini gereja maunya apa? Lantas Tuhan ini maunya apa? Saya sudah menerima semuanya Romo, dari yang cantik sampai yang ganteng, enggak ada. Dari yang cantik sampai yang tidak cantik, sampai yang kurang cantik, tidak ada yang mau dengan saya. Ya ternyata memang ya, itu pun dialami bukan hanya oleh OMK, tetapi juga oleh orang muda pada umumnya. Maka sebagai orang muda, kita pun juga terpanggil seperti pengalaman yang dialami oleh Thomas. Sebagai orang muda atau sebagai orang beriman, kita pun lebih banyak tidak percayanya kepada Tuhan dan lebih percaya pada diri sendiri yang sebetulnya tidak menimbulkan kenyamanan, kedamaian. Seperti kata-kata Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketidakpercayaan ini seringkali berbahaya bagi kita yang justru hidup tidak melakukan apa-apa. Santo Anselmus pernah berkata, aku percaya untuk mengerti, credo ut intelligam. Kepercayaan itu menjadi dasar bagi pengertian dalam hal apapun, termasuk juga dalam hal iman. Kepercayaan itu tidak akan datang sendiri, tetapi kepercayaan itu harus dipupuk. Makanya kalau tidak dapat pasangan, ya mungkin saja dia tidak bisa membangun kepercayaannya dengan orang lain. Maka kalau ingin mendapat pasangan, ya bangunlah kepercayaan yang lebih dalam dengan orang lain. Romo bisa ngomong begitu, Romo kan nggak punya pasangan, pasti ngomong begitu ya. Siapa bilang, dulu kami punya pasangan ya, termasuk Romo Anton tuh, wah itu luar biasa itu ya. Umat-umat sini aja banyak yang suka ya. Nah,
Tapi yang jelas, disitulah kepercayaan itu penting dibangun sebagai orang beriman. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, kalau saya tidak percaya, bagaimana mungkin saya dapat mengerti? Kita tidak akan pernah memperoleh pengertian apapun kalau dasarnya tidak percaya. Thomas akhirnya memilih percaya dan mengerti siapa yang di hadapannya, yaitu Yesus. Maka dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," sebagai kalimat spontan dari Thomas yang membuka kesadarannya, membuka pikirannya, membuka keyakinannya bahwa yang di hadapannya itu adalah Allah, baru ia percaya. Saudara dan saudariku yang terkasih, bukti itu memang penting, tetapi bukti secara fisik itu memang penting, tapi bukan satu-satunya. Pernah kita ditanya, di mana hatimu, di mana imanmu, bisa menunjukkan? Tidak akan pernah bisa. Tapi bisa menunjukkan apakah harga minyak goreng mahal? Bisa, ada harganya tertera. Bisa menunjukkan harga BBM mahal? Bisa, ada harganya. Tapi bisakah kita menunjukkan kepada Allah, pada orang lain, kesetiaan kita, hati kita, iman kita? Di situ hanya Allah yang bisa menilai dan kita tunjukkan kepada Allah. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita sebagai orang beriman, kita harus melihat kerahiman Allah selalu terbuka untuk semua orang. Seperti bayi yang harus berada terus di dalam rahim ibunya sebelum ia lahir ke dunia, kita pun sebagai orang beriman tidak bisa melepaskan diri dari kerahiman Allah. Kita harus nyaman dalam kerahiman Allah itu, karena dengan kerahiman Allah itu akan membuat kita menjadi pribadi yang mudah membangun kepercayaan, dan pada akhirnya kita akan merasakan kedamaian. Semoga Tuhan memberkati kita semua.